Bismillahirrahmanirrahim. Ya, antum kalau lihat riwayat Imam Al-Bukhari, bagaimana beliau dari Bukhara sampai menjelajah dunia, jalan sampai dengan ke Mekah, sampai ke Madinah, menulis Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun, Pak. Bukan 1-2 hari, 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Setiap menulis satu hadis, salat kemudian bermohon pada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Kalau tenang dalam salatnya, ada kemudian isyarat penulisannya beliau tuliskan. Bila kemudian ada isyarat-isyarat gelisah dalam penulisannya, beliau tinggalkan setiap hadisnya. Itu Masya Allah Al-Bukhari. Ya. Maka teman-teman sekalian, dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan sanad untuk memastikan benar riwayat dari Nabi. Di sini muncul istilah hadis sahih, ya, ada hadis dhaif, dibagi lagi nanti ada 3 yang tidak bisa diamalkan, yaitu munkar, matruk, dan maudhu'. Munkar itu hadis yang diingkari oleh para ulama karena, mohon maaf, periwayatnya tertuduh seringkali berbuat perbuatan yang merusak dalam Islam. Ya, fasik. Seperti mohon maaf sekali, misal ada orang menyampaikan ini hadis, tapi dia misalnya terkenal dengan perbuatan yang kurang baik. Ya, ada yang kadang-kadang dia berdusta, ada kadang-kadang terlihat makan makanan yang tidak baik, itu munkar, diingkari hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pernah dengar hadis itu? Ah, itu termasuk hadis munkar. Ya, munkar itu bukan karena isinya salah, isinya belum tentu salah. Ya, tapi diriwayatkan oleh orang bermasalah. Nah, jadi kalau Anda ingin berdoa, ingin bermohon, minta dengan kalimat itu nggak ada masalah. Yang salah itu ketika Anda menyebutkan ini hadis. Karena kaidah dalam hadis tidak boleh menyandarkan sesuatu yang dibawa oleh orang yang salah. Dikhawatirkan nanti dengan salahnya orang ini menjadi fitnah dalam agama. Pantas orang Islam ini banyak salahnya. Hadisnya diriwayatkan oleh orang mabuk, hadisnya diriwayatkan oleh pencuri dan sebagainya. Karena itu ulama memberikan hukum jika ada hadis diriwayatkan oleh orang bermasalah, maaf, illatnya, sebabnya bermasalah, maka dari sini hadisnya disebut dihukumi mungkar. Pernah dengar hadis ini? Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Ramadan awalu rahmah, awsatul maghfirah, akhiru itqu minan nar. Pernah dengar? Nah, itu hadis matruk. Matruk itu semi palsu. Urutan hadis nomor 2 yang paling buruk, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Apa alasannya? Karena diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berdusta dalam hidupnya. Ya. Dustanya kadang-kadang bukan dusta sengaja, dusta biasa, bukan. Kadang dia sering berdusta dengan kisah-kisah, nyampaikan kisah-kisah fiktif sehingga tidak bisa dibedakan antara kisah dengan hadis. Maka hadisnya ditolak oleh para ulama. Yang pertama diingkari, yang kedua ditinggalkan. Matruk, semi palsu, kata para ahli hadis. Yang ketiga maudhu'. Maudhu' ini memang Nabi nggak pernah menyampaikan, kalimatnya bukan dari Nabi, dan memang sengaja ada yang memalsukan. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Masya Allah, itu hadis palsu. Bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ada. Saya pernah menulis buku menyoal hadis-hadis populer. Ya, ketika menampilkan dan mencari hadis itu, kami cari sampai di 1235 kitab hadis. Di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan, saking palsunya. Ya. Bukan yang salah kalimatnya, bukan, karena Nabi tidak pernah mengatakan itu. Ternyata ditemukannya di mana? Di kitab kisah. Kisah tentang seorang raja minta pendapat pada 4 dokter. Nama kitabnya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ada di situ kisahnya. Bukan berarti salah kalimatnya, resepnya bisa bagus, tapi persoalannya Nabi tidak pernah mengatakannya. Nanti banyak hadis-hadis palsu beredar di sekitaran kita. An-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan sebagian daripada iman. Pernah dengar hadis itu? Ah, itu palsu.